Soal apa perpecahan di bawah ini kan begitu akut lah ya. Masif ya. Kalau seandainya kebencian atas perpecahan ini masih dirawat, bangsa ini nggak akan pernah maju, akan menjadi bangsa mundur. Munarman ini berteman loh Tuh ya. sama Munarman aja sama siapapun, selama dia tinggal di Republik ini, saya punya hak berkawan dengan siapapun. Yes. Oke. Tuh. Mau itu Menarik. FPI kayak mau itu siapapun, nggak ada urusan saya. Iya. Cocok banget beliau mengatakan kalau perpecahan ini ataupun kebencian ini dipelihara akan sangat merusak sekali dan menjadikan bangsa ini lebih mundur. Berhak berkawan dengan siapapun, mau dia FPI kayak mau dia apapun itu ya. Sangat betul sekali Bang Noel. Begini, kalau saya menyukai Presiden Pak Jokowi dan saya mencintai Habib Rizik Syihab, apa masalahnya? Demi merah putih, demi bangsa, demi Ibu Pertiwi ini. Hari-hari ini kan tokoh besar di negeri ini yang begitu terkenal adalah kedua tokoh ini, yaitu Bapak Joko Widodo dan IBHRS. Ini penggiat-penggiat media sosial. Ini Bang Noel, ini banyak sekali ya kalau kita perhatikan di media sosial yang saling berseberangan ini, baik kiri maupun kanan, baik pendukung Jokowi ataupun yang kontra terhadap Jokowi, yang mendukung IBHRS dan yang kontra kepada IBHRS. Itu saya lihat pernyataannya ya yang sangat tidak sopan, tidak santun, tidak bermartabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng wayake. Baik teman-teman dimanapun berada, salam persatuan, satu nusa, satu bangsa. Kali ini saya mau mengomentari pernyataan Bang Immanuel Ebenezer, Ketua Jokowi Mania ataupun Ketua Joman, yang berkaitan dengan laporan beliau kepada Dini Siregar dalam hal pembelaan Immanuel Ebenezer pada Munarman ya. Di sini sangat menarik sekali pernyataan Bang Immanuel Ebenezer ini yang sangat mengedepankan tentang persatuan dan kesatuan bangsa. Cocok banget ini buat saya, ini keren. Semoga beliau tetap istiqomah ya di jalan ini tentang persatuan dan kesatuan, tidak melihat golongan manapun ini ya, karena bagi saya banyak orang-orang yang membuat konten-konten yang isinya bisa memicu perpecahan di antara anak bangsa. Oke, teman-teman, kita lihat ya pernyataan beliau Immanuel Ebenezer. Soal apa perpecahan di bawah ini kan begitu akut lah ya. Masif ya. Kalau seandainya kebencian atas perpecahan ini masih dirawat, bangsa ini nggak
nggak akan pernah maju, akan menjadi bangsa mundur. Munarman ini berteman loh ya? Sama Munarman aja sama siapapun, selama dia tinggal di Republik ini, saya punya hak berkawan dengan siapapun. Yes. Oke. Gitu. Mau itu Menarik. FPI kayak mau itu siapapun, nggak ada urusan saya. Iya. Cocok banget. Beliau mengatakan kalau perpecahan ini ataupun kebencian ini dipelihara akan sangat merusak sekali dan menjadikan bangsa ini lebih mundur. Berhak berkawan dengan siapapun, mau dia FPI kayak mau dia apapun itu ya. Sangat betul sekali Bang Noel. Begini, kalau saya menyukai Presiden Pak Jokowi dan saya mencintai Habib Rizik Syihab, apa masalahnya? Demi merah putih, demi bangsa, demi Ibu Pertiwi ini. Hari-hari ini kan tokoh besar di negeri ini yang begitu terkenal adalah kedua tokoh ini, yaitu Bapak Joko Widodo dan IBHRS. Jadi kenapa kita tuh terus saling melontarkan kebencian kepada beliau-beliau ini? Adapun kita mau mengkritik-kritiklah dengan sopan, dengan santun. Oke, sebagai manusia biasa, beliau-beliau berdua ini, Bapak Jokowi dan Imam Besar Habib Rizik Syihab, itu hanya manusia biasa yang bisa melakukan hilaf, dan kita sebagai masyarakat, sebagai rakyat Indonesia, kita pun ada berkewajiban untuk mengingatkannya, untuk saling mengingatkannya, karena beliau-beliau ini juga bukan manusia yang sempurna, tidak seperti Rasulullah SAW yang maksum, yang tidak akan ada pernah celah salahnya. Begitu. Adapun ketika kita tidak setuju ataupun berkeberatan dengan kebijakan ataupun pemikiran-pemikiran dari beliau-beliau ini, kita koreksi ataupun kita mengingatkannya dengan sopan, dengan santun, dengan apalagi kita dengan adat ketimuran yang terkenal dengan sopan santunnya, karena kita mengkritisi itu dilindungi oleh undang-undang di negeri ini, kebebasan berpendapat. Oke teman-teman, kita lihat lagi ya videonya. Jadi ya jangan dibatasi saya mau dekat dengan siapapun dong, jangan dibatasi saya juga untuk punya rasa kemanusiaan. Ini yang mengerikan, aktivis-aktivis media sosial yang selalu memelihara konflik. Cocok, setuju banget. Ini penggiat-penggiat media sosial, ini Bang Noel, ini banyak sekali ya kalau kita perhatikan di media sosial yang saling berseberangan ini, baik kiri maupun kanan, baik pendukung Jokowi ataupun yang kontra terhadap Jokowi, yang mendukung IBHRS dan yang kontra kepada IBHRS. Itu saya lihat pernyataannya ya yang sangat tidak sopan, tidak santun, tidak bermartabat. Bahkan terlebih ada beberapa orang yang mengolok-olok, tidak hanya mengolok-olok pada beliau-beliau ini, bahkan berani mengolok-olok kepada keyakinan kita sebagai umat beragama. Adapun agama Islam, Hindu, Buddha, Kristen, kita tidak boleh untuk memperolok-olok
keyakinan orang lain. Ada beberapa orang yang saya pribadi perhatikan sering sekali pernyataan-pernyataannya yang bisa menyulut kemarahan umat dengan memperolok-olok agama, padahal pengetahuan beliau tentang agama sangat terbatas, tapi pernyataan-pernyataannya seperti mengolok-olok yang bisa memicu dan memacu kemarahan umat, kemarahan masyarakat. Ini yang berbahaya, sangat berbahaya sekali, dapat memecah belah persatuan bangsa ini. Oke, kita lanjut ya. Karena dia mencari mencari duit itu lewat konflik dan sebagainya. Kita harus belajar dari Suriah, kemudian Libya dan Tunisia. Mereka perang saudara, berkecamuk di negara. Mencari duit dari konflik. Mungkin dari konflik itu dia membuat konten, dan konten itu yang bisa memicu perpecahan. Saya sangat setuju Bang Noel. Ada beberapa orang yang memanfaatkan situasi ini hanya demi pundi-pundi rupiah, membuat konten-konten yang bisa memecah belah bangsa ini. Mungkin kemampuan berpikirnya, kemampuan kreativitasnya dalam berimajinasi, dalam berkreativitas yang positif itu tidak mampu, atau seperti apa ya, saya juga nggak ngerti. Padahal kalau dilihat mereka berbicara itu seperti kelihatan orang-orang yang sangat berpendidikan, sangat pintar, tapi apa yang diperlihatkan, apa yang dipertontonkan, hanya memanfaatkan situasi demi pundi-pundi rupiah. Astagfirullahaladzim. Kita lebih baik miskin, kan tetapi kita punya harga diri, kita punya kehormatan. Kita tidak sedang memakan bangkai saudaranya sendiri, memanfaatkan konflik, memanfaatkan perseteruan orang. Bukannya kita harus menjadi penengah dari sesuatu hal yang terjadi yang bisa memecah belah. Oke, kita lanjut. Karena peran aktivis media sosial. Libya, Karena Tunisia. ideologi aktivis media sosial ini kan ada ideologi konten, bukan ideologi kebangsaan. Tidak ada ideologi namanya Pancasila di situ. Tidak. Lucu juga ya komentar Bang Noel ini, ideologi konten. Saya baru dengar nih ada ideologi baru, ideologi konten. Mungkin yang dimaksud Bang Immanuel ini mereka orang yang hanya berpikir bagaimana untuk membuat konten agar mendapatkan uang. Mereka tidak mempedulikan efek ataupun dampak kepada masyarakat luas. Apakah ini bisa membuat riuh gaduh dan bisa memicu perpecahan? Menurut saya seperti itu. Kita lanjut. Ada ideologi soal demokrasi. Mereka hanya bicara tentang kontennya karena dia tahu ini ada pasar. Ini ada pasar pendukung Jokowi, ada pasar pendukung anti Jokowi. Nah, dua-dua pasar ini dijadikan untuk menaikkan rating konten yang bisa dijadikan alat jual itu. Dan ini kan bahaya sekali buat bangsa ini ke depan. Orang-orang seperti ini menurut Bang Noel sangat berbahaya untuk bangsa kita ke depan. Betul sekali, sangat betul sekali. Karena menurut saya di dalam pemikiran mereka itu hanya uang dan uang.
berbicara tentang kebangsaan, tentang persatuan bangsa ini. Nol besar mereka menggaungkan toleransi, tapi mereka sendiri melanggarnya. Astagfirullahaladzim. Jangan-jangan apa yang sedang mereka bicarakan hanyalah teori belaka, NATO, no action, talk only. Ya, oke, lanjut. Ya, kayak begitu-gitulah nih harusnya apa? Ini kan polarisasi di bawah ini begitu keras. Harusnya aktivis-aktivis media sosial itu harus coba berpikir tentang kebangsaan, tentang demokrasi, tentang bagaimana menjadarkan publik berkaitan dengan konstitusi. Ada persoalan perselisihan itu bukan diungkap melalui media sosial yang akhirnya mengeskalasi konflik itu sendiri. Gitu. Kita jangan sampai menjadi bangsa yang selalu menenteng atau mewariskan kebencian yang gak ada hentinya. Kapan kita mau jadi bangsa besar kalau begitu caranya? Betul, cocok banget. Kita jangan menjadi bangsa yang mewariskan kebencian. Bapak-bapak semua yang di luar sana yang sedang mempunyai fanatik buta terhadap sesuatu hal, padahal secara manusiawi kita semua ataupun siapapun itu berpotensi untuk melakukan hilaf. Ingat, jangan mewariskan kebencian. Stop sampai di generasi kita ini. Maaf buat bapak-bapak yang lagi memimpin, entah itu di pemerintahan, entah itu tokoh agama ataupun tokoh masyarakat. Semua jabatan akan selesai. Semua jabatan akan berakhir. Apakah mau kita akhiri dengan kebencian, kita mewariskan kepada anak cucu kita ini dengan kebencian? Astagfirullahaladzim. Kita semua ini, generasi kita tidak akan lama lagi. Kita semua akan ada akhir, akan pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pangkuan ilahi. Stop permusuhan ini, stop kebencian ini. Jangan kita wariskan kepada anak cucu kita. Bapak-bapak semua tidak akan selamanya menjabat. Sebelum menyesal di kemudian hari, ketika bapak-bapak mengingat apa yang terjadi hari ini, di kemudian hari ada penyesalan. Kemarin itu saya meninggalkan kebencian ataupun perpecahan di masyarakat. Apa yang akan kita katakan kepada anak cucu kita? Apa yang akan kita pertanggungjawabkan kelak pada anak cucu kita, terlebih kepada Tuhan semesta alam, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hidup ini akan berakhir. Hidup ini akan berakhir. Yakin, hakul yakin, semua akan berakhir. Jabatan hanya sementara. Marilah tinggalkan yang baik-baik, wariskan kepada anak cucu kita yang baik-baik. Bagaimana bangsa ini mau kuat menghadapi bangsa-bangsa di luar sana, sementara kita di dalam tidak pernah mau bersatu. Bahkan seperti ada orang-orang yang senang melihat gaduh. Sumpah demi Allah, kita akan menjadi negara tertinggal. Mana mimpi kita untuk menjadi negara besar? Apakah itu semuanya teori? Hanya jargon saja, hanya slogan saja. Kenapa kita ini
hidup itu untuk hari ini saja. Kita lihat ke depan, kita akan berakhir dan akan ada generasi penerus, anak cucu kita. Wariskan hal-hal yang baik. Oke, kita lanjut. Bangsa yang besar itu dia harus berdamai terhadap masa lalunya. Itu kan 2014, 2019 ya sudah lewat. Mau ngapain lagi sih? Itu kan kita mau ke depan ini Bang, apalagi menghadapi Pilpres 2024. Kita mau Pilpres nanti siapapun yang menang atau siapapun yang kalah. 2024 ya Pilpres. 2024 nanti. Itu kita bisa berpelukan, kita bisa bersalaman. Dan Bang Noel ini juga menyinggung permasalahan tentang penundaan pemilu ataupun perpanjangan masa jabatan. Beliau juga menginginkan di tahun 2024 diselenggarakan pemilihan umum. Sama seperti saya pun begituan. Begitu Bang Noel. Setuju. Semoga di tahun 2024 kita bisa melaksanakan pemilihan umum. Karena ini menjadi polemik juga, ada sebagian orang yang menginginkan perpanjangan masa jabatan, ditunda pemilihan umum sampai 2027. Begini, Bang Noel juga mengatakan bahwasanya tidak mau mengkhianati konstitusi. Betul. Ketika konstitusi ini di atas segalanya di bangsa ini, kenapa kita tidak mematuhinya? Apakah peraturan dibuat hanya untuk dilanggar? Ketika pemilu mau dimundurkan ataupun masa jabatan dipanjangkan sampai 2027 dengan alasan-alasan tertentu, itu kan hanya alasan. Sekarang mungkin hari ini di pemerintahan ini ataupun di masa jabatan wakil rakyat hari ini, oke, dengan alasan apapun itu, dengan cara untuk merubah perundang-undangannya dulu, baru bisa diperpanjang masa jabatan. Berarti kalau begini adanya, setiap pemerintahan baru, setiap anggota parlemen baru ada potensi untuk merubah konstitusi ini, atau dalam hal ini mengenai masa jabatan. Kalau tidak dimulai dari kita untuk mematuhinya, lalu siapa lagi? Saya pernah lihat dan dengar di media sosial ada seorang wakil rakyat yang berkata, mungkin dia joke, hanya bercanda ataupun serius. Dia bilang, jangankan 5 tahun, jangankan 7 tahun, 5 tahun pun saya akan mau, sambil ya senyum-senyum dan tertawa kecil gitu kan. Bagi saya itu hal yang sangat lucu. Jangan-jangan beliau berkata itu serius dari dasar hati, cuman dikemas dengan cara bercanda. Kan seperti itu kan, 7 tahun 5 tahun pun kita mau, apalagi ditambah jabatan menjadi 7 tahun ataupun mundur 3 tahun ya. Ayolah, apa ini yang bapak-bapak kejar? Jabatan? Apa ini yang dijadikan landasan? Apa ini yang menjadi jabatan itu di atas segalanya?
melebihi konstitusi. Astagfirullahaladzim. Mari kita ingat bapak-bapak, sampai kapan, mau berapa lama kita hidup? Hidup ini akan berakhir. Kita jangan terlena oleh jabatan, oleh kekuasaan. Mau sampai kapan? Apa yang kelak akan dipertanggungjawabkan nanti? Oke, kita lanjut. Siapapun yang mengkritik gue, tetap mereka saudara gue dalam demokrasi. Oke. Gitu. Kita butuh ke depan nanti sosok tokoh atau figur yang bisa menyatukan bangsa ini. Kalau terus kita berkonflik, ya nggak baik lah menurut saya sih. Menurut pandangan saya ya. Cocok Bang Noel. Salam persatuan. Kita butuh Bapak pemersatu bangsa hari ini. Ya, kita sangat butuh Bapak pemersatu bangsa, karena kita ini mulai terbelah, mulai terpecah. Terlebih ada orang-orang yang memanfaatkan situasi ini. Jangankan di dalam bernegara, kita beragama pun terasa sangat kental, ada pembelahannya. Golongan satu memperolok golongan lain, dan begitu pun sebaliknya. Berbeda golongan saling memperolok. Mana nilai-nilai toleransi yang sering digaungkan? Kalau toleransi, ya kita harus bisa menghargai orang lain. Apapun misalkan keyakinan Anda ataupun keyakinan bapak-bapak, sementara itu bisa merusak toleransi, cukup berhenti di hati kita, cukup berhenti pada keyakinan kita. Kita jalankan dengan teguh, karena kita tidak bisa memaksakan kehendak kita, kita tidak bisa memaksakan cara berpikir kita, kita tidak bisa memaksakan keyakinan satu golongan kepada golongan lainnya. Bahkan ada orang-orang yang memperolok-olok, sengaja mengolok-olok perbedaan itu, padahal dia selalu menggaungkan toleransi. Maaf, itu toleransi bodong. Anda sedang berbohong pada diri Anda sendiri. Anda tidak sedang bertoleransi. Wallahi, Anda tidak sedang bertoleransi. Dan menurut Bang Noel itu, saya sangat setuju. Kita butuh Bapak pemersatu bangsa. Sangat butuh untuk hari ini. Dan saya pribadi menunggu sosok tokoh bangsa tersebut yang bisa mempersatukan kembali semua anak bangsa yang sedang terpecah belah. Nggak punya ideologi? Nggak punya. Maksudnya nggak punya ideologi gimana? Kalau dia punya ideologi, dia bicara tentang Pancasila. Salah satu sila dalam Pancasila itu adalah kemanusiaan. Kemanusiaan, ketuhanan, persatuan, dan sebagainya. Kalau dalam konteks ini, dia melanggar namanya soal persatuan. Bangsa ini butuh persatuan. Kedua, soal keadilan. Siapapun, mau dia teroris, dia maupun pembunuh, dia punya hak untuk Kemanusiaan. mendapatkan keadilan. Oke.
Betul banget Bang Noel. Sila ketuhanan, kemanusiaan. Ya, yang pertama sila ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga persatuan Indonesia. Kalau saya lihat hari-hari ini sila-sila tersebut hanya barang hafalan. Mereka hafal di luar otak, tapi mereka tidak aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan-jangan Pancasila itu hanya menjadi pajangan di tembok-tembok sekolah, tembok-tembok kantor. Siapapun berhak mendapatkan keadilan, kata Bang Noel. Subhanallah. Keadilan, insya Allah ketika keadilan ditegakkan di bumi pertiwi ini, di negeri ini, musuh-musuh bangsa ini, pengkhianat bangsa ini akan sendirinya punah. Ketiga, bangsa ini bangsa yang pemaaf. Namanya kemanusiaan itu nilai tertinggi. Bangsa yang pemaaf. Subhanallah. Memang barang ini sekarang ini, hari-hari ini sangat langka Bang Noel. Memberi maaf dan meminta maaf. Bahkan salah sedikit lapor, salah sedikit lapor. Oke, pelaporan itu bisa membuat efek jerak, akan tetapi ada baiknya lakukan peneguran terlebih dahulu. Yang saya pribadi takutkan ketika salah sedikit dilapor, salah sedikit pelaporan, itu akan menambah orang-orang yang terzolimi, teraniaya, tersakiti. Ketika suaminya ditahan penjara, ketika bapaknya, ayahnya dipenjara ataupun ditahan, saya tidak terpikirkan anak dan istri mereka. Padahal itu semua bisa mungkin bisa dibicarakan, bisa lewat peneguran yang tegas, tidak hanya penjara solusinya. Seperti itu. Beda tongkrongan kali, beda Tapi tongkrongan. gini, apa yang dilakukan Denny Siregar ini akan menjadi penyakit buat bangsa ini. Kalau seandainya Denny Siregar tidak merubah narasi-narasi yang ada di kontennya. Harusnya Denny Siregar itu harus sadar bahwa menyatukan bangsa ini lebih baik daripada dia bicara tentang konten-konten yang memecah belah. Apa yang dilakukan oleh Bapak Denny Siregar ini menjadi penyakit buat bangsa ini. Mungkin saya berpikir di sini, ya, ada benarnya apa yang dikatakan Bang Noel ini, dan saya rasa bukan hanya Bapak Denny Siregar yang selalu bernarasi kontroversi. Ada orang-orang lain juga yang selalu berbuat seperti itu, baik di sebelah kiri maupun sebelah kanan yang sedang berseberangan. Itu ada orang-orang yang narasinya bisa membuat perpecahan, bisa membuat anak bangsa ini menjadi terbelah.
saya rasa Bang Noel bisa lebih memperhatikan lagi siapa saja orang-orang yang memang narasinya selalu membuat kontroversi di tengah kehidupan bermasyarakat ini, di tengah kehidupan beragama, di tengah kehidupan bersosial. Saya mohon kepada Bang Noel juga tolong diingatkan orang-orang yang mungkin dalam bernarasinya selalu mengundang kontroversi. Dalam hal ini mungkin Bang Noel itu lebih kenal, lebih dekat sama orang-orang pembesar di negeri ini, para politisi, para penggiat media sosial tersebut. Tolong Bang diingatkan, bukan hanya kepada Bang Noel, kepada siapapun, baik dari sebelah kiri maupun sebelah kanan yang memang kebetulan kenal, selalu membuat konten-konten yang bisa memecah belah bangsa ini. Tolong diingatkan, sekali lagi tolong diingatkan, kita ini mau apa? Hidup ini mau apa sih? Semua ini akan berakhir. Ayolah kita jaga persatuan dan kesatuan. Ayolah kita saling memaafkan satu sama lain, karena kita semua ini tanpa terkecuali, kita semua ini manusia biasa yang bisa melakukan salah dan hilaf kapanpun dan dimanapun. Kenapa kita disebut makhluk sosial? Karena kita manusia yang membutuhkan manusia lainnya. Ketika manusia itu tidak bisa dan ataupun tidak mau untuk diingatkan, astagfirullahaladzim, itulah kesombongan yang nyata. Berpikir seolah-olah pribadi yang hebat, pribadi yang agung, pribadi yang pintar, yang tidak bisa melakukan kesalahan. Tidak, semua manusia tanpa terkecuali. Manusia saat ini bisa melakukan hilaf, bisa melakukan salah. Hanya satu manusia yang maksum, yang tidak pernah melakukan kesalahan. Dalam hal ini, menurut keyakinan saya pribadi, seorang muslim, manusia itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Muhammad. Oke, baiklah teman-teman, cukup sekian dari saya, Mang Keyep, orang kampung yang coba berpendapat ataupun berasumsi. Maaf kepada teman-teman semua ataupun bapak-bapak jika ada kata-kata yang salah. Mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng.